Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Educational Data Mining, Machine Learning serta optimalisasi algoritma menggunakan Partial Swarm Optimization. Di sini yang disusun oleh dengan saya sendiri Diki Robiansa dengan NIM 23115564. Di sini ada pendahuluannya, ada latar belakang. Jadi pemanfaatan teknologi informasi di bidang pendidikan telah mengalami transformasi akseleratif melalui implementasi Learning Management System LMS. Institusi pendidikan tinggi mengandalkan platform digital ini untuk mengelola distribusi materi, interaksi akademis, tugas, hingga proses evaluasi pembelajaran serta secara terpusat. Terus ini adalah salah satu tantangan kritis yang dihadapi oleh institusi perguruan tinggi adalah fluktuasi tingkat ketepatan kelulusan mahasiswa. Keterlambatan kelulusan tidak hanya berdampak negatif pada efisiensi operasional dan penelitian akreditas institusi. Terus kita lanjut ke rumusan masalahnya. Ada 3, yaitu bagaimana mengidentifikasi dan mengekstrak fitur-fitur aktivitas mahasiswa yang paling berpengaruh di dalam Learning Management System LMS terhadap indikator ketepatan kelulusan. 2. Bagaimana mengimplementasikan algoritma Partial Swarm Optimization PSO dalam menentukan kombinasi hyperparameter yang optimal pada model klasifikasi random forest. 3. Seberapa besar peningkatan perform, ada akurasi, precision, recall, dan advanced score yang dihasilkan oleh algoritma random forest setelah dioptimasi menggunakan PSO dibanding dengan algoritma random forest standar. Terus ada batasan masalah, ada 3, ruang lingkup data, algoritma klasifikasi, sama variabel output. Di sini kita menjelaskan lingkup data itu merupakan data log aktivitas interaksi mahasiswa, sedangkan algoritma kualifikasi itu digunakan dalam random forest, sedangkan teknik optimasi hyper dibatasi pada metode Partial Swarm Optimization atau disebut PSO. Terus ada variable output itu dikategorikan ke biner, tepat waktu dan tidak tepat waktu dalam pemenuhan kriteria kelulusan mahasiswa. Baiklah, di sini ada tujuan penelitiannya, itu memetakan pola perilaku dan fitur keaktifan mahasiswa di dalam LMS yang memiliki korelasi signifikan terhadap performa akademik dan kelulusan. 2. Membangun model prediksi ketepatan kelulusan mahasiswa dengan menerapkan integrasi algoritma random forest dan teknik optimasi metaheuristik PSO. 3. Mengevaluasi dan membuktikan efektivitas peningkatan akurasi model random forest hasil optimasi PSO dalam melakukan klasifikasi data education data mining. Terus ada manfaat penelitiannya, ada 3, yaitu ada bagi institusi perguruan tinggi, yaitu dengan instrumen early warning system bagi bagian akademi, dosen, wali untuk mendeteksi secara dini mahasiswa yang berisiko mengalami keterlambatan kelulusan. Terus ada bagi perkembangan ilmu komputer atau akademis, memberikan kontribusi ilmiah dan referensi empiris mengenai penerapan hidrasi algoritma machine learning. Terus ada bagi mahasiswa itu meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya konsistensi aktivitas pembelajaran digital di LMS, membantu mereka menjaga ritme studi agar dapat lulus tepat waktu. Terus ada sistematika penulisan di sini, ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 dan bab 5. Ada bab 1 itu pendahuluan, bab 2 landasan teori dan tinjauan pustaka, bab 3 itu metodologi penelitian, bab 4 itu hasil dan pembahasannya, terus ada bab 5 itu penutupan. Terus ada studi literernya ini yaitu menganalisis, memetakan dan membandingkan beberapa penelitian terhadap terdahulu yang relevan dan domain educational data mining dan optimasi algoritma menggunakan metode metaheuristik. Terus lanjut aja ke bagian. Nah, di sini ada beberapa penelitian yang
menjadi acuan dalam skripsi. Satu, ini ada penelitian mengenai kompleksitas antarmuka CMS tradisional. Penelitian terdahulu mengenai Human atau Computer Interaction HCI menunjukkan bahwa struktur menu berlapis pada platform CMS kompleksitas seperti WordPress. Terus ada penelitian mengenai Conversational User Interface, yaitu tentang antarmuka berbasis percakapan, menyimpul bahwa adaptasi teknologi beralih secara signifikan ketika pengguna dihadapkan pada ruang interaksi yang menyerupai aplikasi pesan instan. Terus ada yang tiga, itu ada penelitian mengenai efficient rule atau basic sistem lokal riset terkait arsitektur middleware pembaca perintah teks membuktikan bahwa penggunaan kata kunci berbasis dataset lokal memiliki keunggulan pada aspek latensi sumber daya dibandingkan penggunaan IP. Baik, di sini ada implementasi pada skala aplikasi web, yaitu ada penelitian dan tahun studinya, ada studi HCI klasik, topiknya analisis usabilitas dashboard CMS tradisional, metodenya itu kualitatif usability testing, sama kelebihan itu model mudah dipersepsikannya dan kekurangan itu akurasi rendah pada data non-linear. Terus ada penelitiannya itu ada riset CU modern, topik penelitiannya itu informasi antarmuka berbasis tes untuk pengguna awam. Terus ada metodenya nih konvensional UI Verform. Kelebihannya sangat tangguh terhadap data outlier, kekurangan menentukan hypermesh secara manual, sama terus ada penelitiannya terakhir 3, analisis middleware. Tapi penelitian itu penerapan rule basis system pada basis data web. Terus ada metodenya itu ada keyword actionnya atau PHP atau MySQL. Kelebihannya itu konfigurasi cepat, mencari nilai optimal global. Kekurangannya itu ada komplementasi dan bertambah. Di sini ada dasar teorinya ya. Ada dasar ini, ada educational data mining, algoritma random forest. Kalau data mining ini disimpan disiplin ilmu yang mengkonsumsi dan menerapkan metode-metode data mining, statistik, dan machine learning untuk mengakses data berskala besar yang dihasilkan dari lingkungan pendidikan. Kalau algoritma random forest itu berbentuk ensemble learning yang digunakan untuk tugas klasifikasi dan regresi. Di sini ada Pascal Swarm Optimization atau PSO, yaitu algoritma optimasi strategi berbasis populasi atau metaheuristik yang diinspirasi oleh perilaku sosial kawanan hewan seperti kawanan burung atau sekolah ikan. Di dalam ruang ini mencari multidimensi yang disebut sebuah partikel. Dan di sini ada rumusnya, posisi partikel pada setiap iterasi. Di rumusnya ini ada rumusnya. Terus ada hidrasi random forestnya, variable hypermeter quasi random forestnya ada 3, estimator, MACDEP, sama mean sample. Terus ada metrik evaluasi performa. Di sini ada akurasi, presisi, rekal, sama precision dan rekal. Baik, di sini ada daftar pusaka. Ya. Baiklah, presentasi saya di sini. Kalau ada kurangnya, mohon maaf karena belum sebetulnya lengkap. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.